Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Lentera Hati. Channel ini akan membahas tentang kata-kata bijak dari sang guru. Dalam video kali ini, Lentera Hati lagi mendengarkan ceramah Habib Rizik Syihab dari salah satu majelis yang berisikan sebagai berikut. Ada hal yang sangat menarik untuk kita garis bawahi, di mana beliau menekankan kepada kita semua dan mengingatkan bahwa Allah tidak diam. Ini hal yang sangat menarik. Allah tidak diam. Saya ingin menjadikan ini sebagai judul dari pelajaran singkat yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita tahu bahwa dalam suatu hadits qudsi, Nabi alaihi salatu wassalam meriwayatkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas zatku, atas diriku." Ya, kemudian selanjutnya setelah itu Allah menyatakan wa ja'altuhu muharraman bainakum. Dan aku jadikan kezaliman itu sebagai sesuatu yang diharamkan di tengah-tengah kalian, wahai hambaku. Karenanya kata Allah, fala tazalamu, janganlah kamu saling menzalimi. Hadits qudsi ini sangat menarik. Menariknya adalah yang pertama, sebelum Allah mengharamkan kezaliman itu atas hamba-hambanya, Allah haramkan kezaliman itu sendiri atas zat Allah, ya ikhwan. Artinya di sini Allah telah menyatakan, memberi jaminan kepada kita, tidak sekali-kali Allah itu berbuat zalim kepada hambanya. Yang manapun, muslim maupun kafir, ya ikhwan. Jadi Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Nah, karena itu ditekankan oleh Allah agar hambanya pun jangan sekali-kali saling menzalimi. Karena itu kezaliman ini salah satu dosa besar, saudara, yang sering diberikan balasan oleh Allah spontan. Di dunia sebelum di akhirat. Nah, jadi banyak dosa kita tahu Allah balas di akhirat. Tapi ada dosa-dosa tertentu yang Allah balas di dunia juga, di akhirat juga. Di antaranya seperti apa? Uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Itu balasannya di dunia juga ditampakkan oleh Allah, ya, termasuk kezaliman. Nah, jadi jangan pernah kita merasa aman dari balasan Allah di dunia, apalagi aman dari balasan Allah di akhirat kalau kita berbuat zalim. Nah, di dalam surat Al-Baqarah Allah menceritakan tentang kejadian di zaman Bani Israel, di zaman Nabi terdahulu, tatkala terjadi suatu pembunuhan di antara mereka, terjadi suatu kezaliman di antara mereka, kemudian mereka saling tuduh satu sama lainnya, ya ikhwan. Fitnah sana, fitnah sini, ribut, gaduh, saudara, terjadi keonaran. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Allah ungkapkan apa-apa yang mereka sembunyikan. Itulah Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 72. Wallahu subhanahu wa ta'ala qal, wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Jadi Allah ceritakan, tatkala saat kalian itu membunuh satu nyawa, membunuh seseorang, fadara'tum fiha, kemudian kalian saling tuduh menuduh di antara kalian, membuat isu, membuat berita-berita hoax, membuat serangkaian fitnah. Nah, apa mereka pikir Allah itu tidur? Allah tidak tahu. Di akhir ayatnya Allah katakan, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah mengungkapkan, Allah menyingkap, Allah mengeluarkan apa-apa yang kalian sembunyikan. Akhirnya ketahuan, saudara, apa masalahnya dan siapa yang melakukan pembunuhannya. Jadi ini pernah terjadi di zaman Bani Israel, di zaman Nabi Musa alaihissalam. Tapi kenapa ini diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran? Saudara, karena peristiwa serupa kelak di masa-masa yang akan datang akan terjadi lagi. Kita kenal dengan istilah déjà vu, ya ikhwan. Déjà vu itu peristiwa-peristiwa serupa yang bisa terjadi di setiap zaman, ya ikhwan. Nah, termasuk di zaman kita sekarang ini terjadi, saudara. Bagaimana ada orang yang dibunuh, dibantai, setelah dibunuh difitnah. Kemudian dibuat gaduh. Dibikin rusak itu opini kemana-mana, saudara. Dan ini terjadi. Akhirnya orang, saudara, resah.
Di mana-mana bingung. Bagaimana persoalannya? Fitnah sana, fitnah sini, bohong sana, bohong sini, saudara. Nah, tapi kebohongan itu nggak bakal bertahan lama. Kenapa? Allah nggak diam, ya kawan. Kalau ada hamba-hamba yang dizalimi, Allah tidak diam. Nah, akhirnya apa terjadi? Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah mengeluarkan, Allah menyingkapkan, Allah tunjukkan apa-apa yang kalian sembunyikan. Subhanallah. Satu pembunuhan dilakukan, tidak ada yang tahu. Dua pembunuhan dilakukan, terbuka, tapi kemudian korbannya yang difitnah. Terjadi lagi pembunuhan sekian, dipikir Allah tidur. Akhirnya pada saatnya Allah ungkap pembunuhan yang terjadi saat itu, dan Allah ungkap juga pembunuhan-pembunuhan yang sebelumnya, ya kawan. Allah akan ungkapkan. Episode ini belum selesai, ya kawan. Nah, ini akan terus satu persatu Allah akan ungkapkan. Kenapa? Karena Allah tidak akan diam dengan kezaliman, ya kawan. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Ingat, jadi judul tadi cukup menarik. Allah tidak diam. Jangan. Nah, itu satu kebiadaban kezaliman yang luar biasa. Orang setelah dibunuh kemudian difitnah, ya kawan. Sementara yang dibunuh sudah tidak bisa bela diri lagi, ya kawan. Orang habis dibunuh disalah-salahkan. Kemudian menciptakan kebohongan sana, kebohongan sini. Orang gaduh, huru-hara, saudara. Nah, ini terjadi di zaman Nabi Musa. Bukan baru sekarang terjadi, ya kawan. Tapi kemudian Allah ungkapkan kebenarannya. Alhamdulillah. Jadi nggak usah khawatir, ya kawan. Allah tidak buta, Allah tidak tuli, Allah tidak bisu. Allah tidak akan diam, dan Allah tidak akan membiarkan kezaliman. Dan episode ini belum selesai. Allah akan ungkapkan semua satu persatu, ya kawan. Sampai semua menjadi terang benderang, saudara. Dan sehingga ini menjadi pelajaran bagi seluruh hamba-hamba Allah agar mereka tidak lagi mengulangi kezaliman. Kemudian bicara tentang pembunuhan, ibadallah. Ini membunuh orang tanpa hak itu suatu dosa besar. Dosa besar, bukan dosa yang sembarangan, saudara. Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 93, saudara. Faqala ta'ala fi kitabihil aziz, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa'adda lahu azaban azima. Shadaqallahul azim. Dahsyat ini ayat, ya kawan, peringatan dari Allah. Apa Allah nyatakan? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin, membunuh orang yang beriman muta'ammidan, dengan sengaja. Dengan sengaja dia bunuh, saudara. Terencana memang dia bunuh, saudara. Apa Allah nyatakan? Fajaza'uhu, maka balasannya adalah jahannam. Neraka jahannam, khalidan fiha, dan kekal di dalamnya, ya kawan. Allah yang nyatakan, Allah akan jebloskan dia ke dalam neraka jahannam. Allah akan siksa dia, saudara. Enggak sampai di situ, Allah nyatakan wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepada dia, saudara. Enggak sampai di situ saja, wala anahu, Allah laknat si pembunuh tadi. Dan enggak sampai di situ, wa'addalahu azaban azima, Allah siapkan untuknya di akhirat sana azab yang begitu besar, ya kawan. Nah, jadi enggak usah khawatir, ya kawan. Kalau ada kezaliman semacam itu, tidak usah khawatir, ya kawan. Tidak akan ada yang lolos dari balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu, ya kawan, kalau ada kezaliman, ada upaya kita mau dibunuh, atau keluarga kita mau dibunuh, atau guru kita mau dibunuh, atau sahabat kita mau dibunuh, ya kawan. Kalau kita bisa melakukan perlawanan, wajib kita melawan. Selamatkan kita punya nyawa, ya kawan. Jangan kita diam, saudara. Jadi kalau terjadi kezaliman, pembunuhan terhadap orang-orang, saudara, yang tidak bersalah, wajib kita lawan, ya kawan. Nggak boleh kita diam. Kezaliman itu harus dihentikan. Tapi manakala kita tidak punya kemampuan untuk melawan, kita tidak berdaya untuk melawan. Karena orang yang melakukan kezaliman itu memiliki aneka ragam kekuatan. Kekuatan politik, kekuatan kekuasaan, kekuatan hukum, kekuatan duit, kekuatan ekonomi, kekuatan persenjataan. Dia memiliki segala kekuatan sehingga kita tidak berdaya dan nggak mampu untuk melakukan perlawanan. Jangan sedih, jangan. Masih ada satu senjata yang luar biasa Allah berikan kepada kita, yaitu doa. Nabi yang menyatakan dalam hadisnya, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Subhanallah, Nabi mengambil istilah senjata. Senjata itu kan digunakan untuk membela diri, untuk menyerang, saudara, untuk menghantam kezaliman. Nabi mengistilahkan doa itu senjatanya orang yang beriman. Berdoa, mohon pertolongan kepada Allah. Nggak ada orang-orang zalim bisa melawan kekuatan Allah, ya ikhwan.
Doa itu silahul mukmin. Kalau sudah disebut silahul mukmin, berarti kekuatan doa nggak main-main, saudara. Berarti kekuatan doa itu bukan kekuatan sembarangan, saudara. Nah, maka itu kalau kita nggak punya kekuatan, kita lemah, kita tidak berdaya, kita hanya bisa pasrah, menangis kepada Allah. Jangan putus asa. Doa terus. Jangan berhenti dengan doa. Minta Allah Subhanahu wa taala agar menghancurkan semua orang-orang zalim. Terima kasih atas ilmunya Habib. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komentar, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.